Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam vlog channel Paroki Santo Yakobus Mariso Makassar. Tema firman Tuhan diberikan kepada kami hari ini, adakah dosa turunan? Nah saudaraku yang terkasih, untuk kita bahas tema tersebut di atas, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal penting yang mesti kita pahami saudara, sebagai orang Katolik. Yaitu yang pertama, bahwa dalam ajaran gereja Katolik tidak pernah digunakan istilah dosa turunan saudara, melainkan dosa asal. Dan kata asal merujuk kepada dosa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa kepada Allah saudara. Nah, kita tahu mereka melanggar perintah Allah sewaktu mereka makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan inilah yang disebut sebagai dosa asal saudara. Kita semua boleh membaca di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17 saudaraku yang terkasih. Nah, dosa pertama itu berakibat membawa malapetaka, merusak keselarasan hubungan manusia dengan Allah. Ya, dalam hal ini sebagai manusia pertama di antara sesama manusia itu sendiri, serta melahirkan dosa-dosa lain yang membanjiri dunia hingga saat ini Bapak Ibu. Keberadaan dosa inilah mengena kepada seluruh umat manusia dan membawa serta penderitaan, kecenderungan untuk selalu berbuat jahat, dan kematian sebagai puncak Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, keadaan berdosa inilah yang disebut sebagai dosa asal, yakni dosa yang diturunkan kepada seluruh umat manusia melalui kodrat manusia pertama saudara. Yang kedua, agar dimengerti secara benar hal-hal yang diturunkan dari dosa asal itu, meskipun dialami oleh setiap manusia, namun perbuatan dosa manusia pertama dan hukuman dosa itu tidak ditanggungkan kepada manusia lain sebagai kesalahan pribadi Bapak Ibu. Jadi, kata dosa dan istilah dosa asal dimengerti sebagai suatu keadaan dosa. Saya ulangi lagi. Dosa dalam istilah dosa asal dimengerti sebagai suatu keadaan, keberadaan dosa, keadaan dosa saudara. Dan bukan sebagai perbuatan dosa yang diturunkan sebagai akibat dosa, yaitu kelemahan-kelemahan pikiran, kesengsaraan dan kekuasaan daripada maut, serta kecenderungan untuk mengarah selalu kepada dosa, hal-hal yang sifatnya dosa Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita salah mengerti bahwa yang diwariskan di sini bukanlah dosa pribadi Adam dan Hawa, tetapi keberadaan dosa mereka yang telah menjadi bagian dari hidup kita manusia, karena kita adalah turunan Adam dan Hawa, saudara. Jadi semua manusia terlahir dengan sifat dosa. Artinya apa? Artinya sejak lahir kita tidak sempurna. Sejak lahir kita cenderung mempunyai sikap mudah untuk berbuat salah atau dosa, saudara. Oleh karena itu, karena kita tidak sempurna, kita bisa menjadi sakit, menjadi tua, dan akhirnya mati Bapak Ibu. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, kita bisa tahu, kita bisa membaca sendiri. Ya, yang hari ini saya menunjukkan bagi Bapak Ibu Saudara adalah di dalam Roma 5 ayat 19. Di situ dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang saudara, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian juga pula dengan ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga saudara, kita mesti pahami dan yakini bahwa Kristus telah membayar lunas segala hukum dosa saudara, sekaligus menukar kodrat lama menjadi kodrat yang baru, kecenderungan yang lama menjadi kecenderungan yang baru saudara. Dan lewat kematian Kristus yang harus kita imani bahwa Allah sungguh-sungguh telah mengampuni kedosaan kita. Amin. Nah, di dalam perjalanan ketaatan kepada Tuhan, maka diharapkan kodrat atau kecenderungan berdosa secara perlahan-lahan akan mengalami pembaharuan saudara, akan mengalami suatu perubahan Bapak Ibu. Misalnya dari ketidakinginan kita untuk mencari Allah, kita punya keinginan untuk mencari Allah. Dari tidak mau berbuat benar, kita berusaha untuk berbuat benar. Namun semua itu tentu harus melalui suatu proses yang panjang Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus mati sebagai korban perdamaian bagi umat manusia, sebagai korban perdamaian bagi dosa kita saudara. Kita tahu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa korban tebusan Yesus Kristus telah membebaskan saudara dan saya daripada
dampak daripada dosa asal ini. Amin. Nah, hasilnya sehingga kita mempunyai kesempatan yang sama yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum mereka berbuat dosa, yaitu untuk hidup dengan sempurna, hidup dengan kesehatan yang baik, saudara. Ya, kiranya hal tersebut dapat membuat kita semakin memahami akan arti daripada dosa asal, yaitu suatu keadaan, saya ulangi lagi, suatu keadaan berdosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa kepada setiap manusia, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Namun kita harus yakin dan percaya satu hal, bahwa kematian Kristus, oleh kematian Kristus, keadaan berdosa itu telah ditebus, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.